Salam kebajikan we tetungten. Itu. Selamat datang di orasi. Orasi yang muda yang Bersuara. Yang bersuara. Nah, jadi kita mau bubar ya, makin Bogor ya. Rencana mau bubar, mau pindah. Oh, mau pindah ya, ditransfer ya. Ya, via transfer soalnya waktu itu udah ini kan kita. Apa sih? Apa? Udah tuh, gua nggak bisa kayak gitu-gitu gua. Jadi kali ini kita sama Pakai Stories ya, ini bukan orasi ya. Bukan. Nanti gua blun kan atasnya. Pakai Stories sama Andre Cibinong. Siapa lu? Ya gue nanya siapa lu. Iya. Mungkin kan banyak nih pakin luar Cibinong yang nggak tahu lu kan. Andre itu siapa sih? Tahu gua. Ya kan ini mah bukan ngomongin lu. Orang lain gitu, maksudnya orang lain siapa yang nggak tahu Andre itu, lu bisa memperkenalkan diri di sini kan. Apa sih subscriber Bogor hampir 10 juta ya? Udah 10 juta Iya, ya? 11 juta. Kemarin kita bagi-bagi itu piring. Mau giveaway ntar minggu depan juga kita. Jelas ya. Bener ya, gue tunggu ya. Iya. Cari. Andre, siapa Andre? Gue bukan siapa-siapa, bro. Bukan siapa-siapa. Oke. Terus Lu asli dari Litang mana sih? Asli dari mana ya? Citerep. Cibinong. Tadi Rumah di kenapa sini. awal bilang Citerep? Apa emang ada gesekan awal? Ada masalah dengan Citerep? Cibinong. Kan Oh, Ci. Oh, iya. Cibinong. Ini buat para penonton juga, ini mohon maaf aja, ini maksudnya bukannya kita mesti mau bahas Andre itu bukan maksud ngeledek atau apa ya kan. Kan gua kan Emang ngeledek lu udah? bukan ngeledek, jadi gua pengen tahu hidup lu aja gitu. Ya, dengan kondisi lu lah gitu. Kepo Iya. banget lu. Ya, Ya nggak apa-apa kan, emang tugas gua kan bikin podcast kepo. dengan kondisi lu nih, dengan kondisi lu seperti ini, kita mau ngebahas sih apakah lu punya tantangan kehidupan dengan kondisi lu begini, apakah lu punya kesulitan atau apa ya, bagaimana lah lu berdamai dengan kehidupan lu dengan kondisi seperti ini gitu. Jadi kita di sini bukannya bukan buat menghina atau buat membahas masalah kekurangan lu, enggak gitu ya. Tapi kita penasaran lu dengan kekurangan lu tuh gimana lu menghadapinya gitu. Iya. Masalahnya gue nggak berasa kurang, bro. Nah, itu dia. Nah, ya itu dia. Kan kebanyakan kata gua juga tadi, kebanyakan orang tuh tersinggung atas ketidaktersinggungan orang lain. Mungkin gua ngomong kayak gini soal lunya nggak apa-apa, tapi mungkin Tapi nanti sih penonton ini nih yang di belakang nih. mungkin nanti yang komen apa sih ngomongin kayak gitu, ngomongin yang nggak bisa diubah sama orang lain gitu kan, takutnya Andrenya aja kayak nyantai gitu. ya. Ya nggak tahu sih Enggak sih dapatinya. sebenarnya. Oke. Jadi dimulai dari mana dulu nih? Yang lu mau tanyain apa ya? Apa tadi mau ditanyain malu? Ini apa sih, lu mulai di Fable kayak gini dari kapan? Oke, ini perkenalan diri yang bener ya jadinya. Ya boleh, lu perkenalan diri gue juga tadi belum. Jadi Masuk suara dulu bentar. gue selalu memperkenalkan diri gue gini nih. Hey guys. Gitu. Halo. Oh, bukan WDDT, bukan. Bukan ya. Ini kan umum. Iya. Halo guys gitu. Iya. Halo guys. Balik lagi Perkenalkan. Apa sih? Jadi gini, gue Andre. Gue pemuda dengan cerebral palsy yang Apa? cerebral palsy. Cerebral Cerebral palsy. Ribetnya lu. C apa C-nya? Cerebral palsy apa? Cerebral palsy itu. Cerebral palsy adalah intinya lu simpelnya gini, cerebral tuh otak besar ya. Jadi palsy itu lumpuh. Jadi otak lu lumpuh kalau lu cerebral palsy. Oh, jadi lu nggak bisa mikir? Nah, jadi lu sekarang ya, lu ngomong sama orang yang nggak bisa mikir gitu. Lu ngomong sama orang yang nggak bisa mikir plus lumpuh otak. Oh, jadi mungkin koordinasinya mungkin ya? Kurang ya? Jadi koordinasi otak gua ke bagian tubuh, jadi antara otak dan tubuh gua nggak nyambung sih sebenarnya. Yang membuat gua jadi agak kaku, spastik. Nah, kalau lu perhatiin, nih ketika gua gerak tangan aja, tangan kiri gua sama tangan kanan gua agak beda nih gerakannya. Coba tes. Lebih cepat yang mana?
Kiri. Nah, Coba kalau gini. Gini. nah kayak gini aja nih, kayak Iya. gini aja cepetan Ana. Iya, kiri. Kiri kan. Nah, karena kanan gua kena spastik juga. Jadi Oh. gua tipe kan cerebral palsy itu tipenya banyak ya. Hmm. Jadi karena dia spektrum, jadi dia kelompok besar gangguan motorik otak sebenarnya. Itu lu bisa kena ke mulut lu. Jadi ada teman-teman yang CP juga agak kesulitan untuk bicara. Oh, ada. Oh, ya? ada yang itu ya kalau nggak salah yang Ada. setengah-setengahnya. Ada tuh stand up komedian Dani Aditya. Yes. Oh, lu kenal lu? Iya, Kenal beneran? Pernah ngobrol bareng gitu? pernah ngobrol lewat IG sebentar. Nah, cuman secara personal gue belum pernah ketemu dia, cuman gue tahu lah. Ya, Dani Aditya itu suaranya ya kalau nggak salah ya kena juga ya dia. Dia kena suaranya, dia lebih parah sih daripada Oh, parahan dia. parahan. Sama ini kalau nggak salah nggak bisa jalan ya. Setahu gua ya, soalnya di kursi roda terus. Iya, kan. dia bisa jalan, cuman secara mayoritas dia mobilitasnya pakai kursi roda. Gua juga pakai kursi roda sebenarnya. Cuman Dulu. sekarang masih pakai kursi roda, jadi tergantung situasi. Kalau misalnya jarak jauh dan itu butuh waktu yang lebih cepat, gua pakai kursi roda supaya lebih cepat kan hemat waktu. Terus kalau yang ini gunainnya pas kapan tuh? Ini kalau gua mobilitas sehari-hari aja. Oh, Ini kalau misalnya lagi pergi-pergi gua pakai kursi roda biasanya. kalau misalnya ke Litang, lu Litang pakai gua kursi pakai. roda, kok pakai ini? Kelitang gua sekolah juga pakai ini waktu kalau mau masih kuliah offline ya. Sekarang kan offline gua banyakan di rumah udah. Iya, iya. Gitu. Berarti lu nggak bisa ikut lomba-lomba Agustusan gitu? Hah? Lomba-lomba Agustusan? Bisa gua ngesot. Oh, Bisa. Terus kalau panjat itu tuh Panjat Pinang. ya gua ngejilatin panjat pinang. Jilatin buat apa lo jilatin? biar bersih. Enggak, dia kayaknya yang paling bawahnya. Yang kayak gini-gini nih. Ya gue yang diinjek, gua nahan gitu. Terus ini lu kan maksudnya lu pernah insecure gak kan, ini kan bisa dibilang dari lahir kan? Maksudnya pernah insecure gak sih Iya. sama orang-orang kok gue beda sendiri gitu, maksudnya kok teman-teman gue nggak kayak gue gitu, pernah ada pikiran kayak gitu gak? Iya, dulu ya. Oh, dulu pernah. Dulu pernah sih, pernah. Tapi Pas kapan tuh? Pas kapan? Gue merasa semakin ganteng sih sebenarnya. Nggak, gini loh, Semakin bukan- kalau gua nggak CP lu nggak bakal wawancara gua kan. Iya sih. Iya. Siapa Andre? Siapa si Andre? Tuh. Tapi sejujurnya gue pernah insecure. Jadi sampai sekarang pun gue mencoba untuk bisa lebih pede, lebih nyaman sama diri gue sendiri sih. Nah, tantangannya adalah memang yang paling berat itu pada saat-saat anak remaja sih ya. Dimana posisinya itu SMP SMA lah ya. SMP SMA, tapi SD gue juga pernah dibully sih. Oh, pernah dibully? Pernah dibully. Jadi itu posisinya anak-anak. Jadi kan memang secara kontrol perilaku kognitif mereka belum bisa Iya, benar. apa ya, memahami perasaan orang lain kan gitu kan. Iya, benar. Dan mereka lebih genuine sebenarnya, lebih pure apa yang mereka lihat yang mereka omongin gitu kan. Iya, lebih jujur lah ibaratnya kan. Iya. Apalagi Maksudnya- mungkin lu SD-nya SD mayoritas mungkin. Lu jadi quartal minoritas berarti dia ya. 4 minoritas berarti lu ya. Lu SD maksudnya di mana, negeri apa SD swasta? SD SD gue negeri. tuh. Iya, tuh kan. Negeri, berarti lu 4 minoritas di. 4 minoritas sudah Udah Cina, Nah, Konghucu, difabel, difabel, cacat gitu ya. jelek. enggak. Jadi triple minoritas dia. Iya. Jadi Itu triple terus- minoritas ya. Itu waktu bulian terparah tuh SMP apa SMA? Kan lu kan remaja tuh kan. Maksudnya kan Apa pas SD? Tadi kan lu Apa? bilang SD. Yang paling nyakit sampai gue sempet nangis sih waktu itu SD ya, karena posisi gue waktu itu masih SD juga. Iya, Jadi iya. yang ngatain gue juga bocah-bocah SD juga. Karena ya itu tantangannya sih memang. Tapi SMP SMA tuh tantangannya lebih gimana sih gue pede sama perempuan gitu ya, sama lawan jenis. Bentar. Sorry, lu sekolahnya sekolah normal atau sekolah Pertanyaannya biasa? bagus. Jadi gue awalnya pengen dimasukin ke SLB sama orang tua, iya. cuman waktu gue dites, waktu itu di YPAC dibilang sama tenaga ahlinya, Bu ini anak harusnya di sekolah umum aja karena Iya, secara soalnya kan maksudnya kan kalau SLB itu bukannya emang otak yang ini kan, maksudnya yang bermasalah kan, maksudnya Ya, bisa juga, enggak, bisa enggak. juga. tapi Bisa kan juga maksudnya ini dia. sayang juga, maksudnya kan Iya, iya. kalau dia masih kayak apa sih, nggak masih kayak normal gitu kan,
di SLB kalau menurut gue sih sayang banget kalau gua Iya, ya. makanya dia katanya jangan di SLB. Nggak, Iya. gue perlu ngedeklar juga kalau misalnya yang anak SLB lu jangan ngejelek-jelekin gitu dong. Bukan gitu kan, emang setahu gua ya gitu kan emang ada kekurangan. Nggak, soalnya kalau misal di SLB bingung aja tadi kan katanya di SD diledekin, ya lu ledekin balik aja gitu kan sama-sama gitu. Sama-sama ya. Iya. Tapi memang kalau gabung sama komunitas teman-teman yang sesama disabilitas ya, teman-teman difabel ya, kita lebih kadang-kadang lebih sarkas sih. Oh, malah lebih sarkas ya. Tapi tergantung. Ya iyalah kalau misalnya sama orang normal kayak kita kan, gue juga kayak gue mau sarkas. Waduh gitu kan, takutnya malah jadi ini. Ada omong. Tergantung orangnya, dan kita sepakat dulu kan di awal. Iya, kan. benar. Bahkan sejujurnya kalau lu mau panggil gue Cacat juga nggak masalah misalnya. Sebenarnya Karena gua juga maksudnya gua nggak mungkin juga manggil langsung Cacat. Gua punya hati gitu maksudnya. Gua juga punya hati. Iya. Coba kalau ini buat ke pribadi gue ya. Tapi kalau memang ke ada beberapa teman di komunitas itu memang kalau dari sejarahnya istilah cacat itu merendahkan memang. Kan, Iya, emang lah. Tapi lu oke ya. dengan pemanggilan itu lu oke gitu. kalau ke pribadi gue nggak masalah. Tapi ya. ketika gue advokasi pendidikan tentang istilah cacat ini, gue lebih pakai difabel ataupun disabilitas. Iya, Karena ini perjuangan teman-teman difabel ketika tahun 1997 nih, gue sejarah dikit nih belaga Ya, pintar gitu. nggak apa-apa. Nanti di skip kok. Kita pokoknya yang berisi kita skip semua. Ya udah. Ya terus enggak apa-apa. Jadi undang-undang tahun 97 kan itu sempat undang-undangnya dibilang penyandang cacat kan. Iya, Iya, gue sempat dengar, Eh, sempat polemik penyandang itu, cacat. sempat Nah, polemik. itu kan diubah tahun 2016 jadi penyandang disabilitas. Itu merujuk pada undang-undang yang udah dipakai seluruh dunia tuh. Jadi untuk mengganti kata handicap dengan disability. Iya, Gitu kan. Nah, sebenarnya ini perjuangan teman-teman tuh udah luas perjalanannya panjang banget sampai bisa diubah gitu kan undang-undang. Nah, ya kalau makanya gue advokasi sih ke teman-teman untuk di luar difabel ya, teman-teman disabilitas itu pakainya disabilitas ataupun difabel. Nah, disabilitas sama difabel ini artinya beda nih. Beda ya? Beda juga. Disabel. Apa? Difabel sama itu di- disabilitas. Kalau disabilitas kan dari Disable. dibagi dua kata ya, dis sama ability kan. Iya. Dis kan ketidakmampuan, ability kan kemampuan. Berarti Iya. Tidak kemampuan. Kemampuan. Gue ngomongnya berlibat ya. Apa tidak jadi kemampuan. ketidakkemampuan lah. Ketidakmampuan. Iya, jadi orang yang punya ketidakmampuan tertentu akibat apa ya istilahnya? Akibat medis yang ia alami, kondisi medis atau kondisi fisik yang dialami gitu ya. Yang berlangsung kurang lebih itu 6 bulan minimal kalau berdasarkan undang-undang. Oh, jadi ada waktunya dulu Iya, minimal berapa gitu? minimal 6 bulan, dan itu membuat dia tidak bisa berpartisipasi penuh dalam lingkup masyarakat. Bermasyarakat. Nah, itu definisinya kurang lebih lah sederhananya. Karena kalau mau gue bacain undang-undangnya panjang. Ya. Gitu kan? Mendingan langsung tampilin aja. Nih. Ini dia. Enggak usah. Susah pengeditnya. Terus kalau difabel itu lebih halus sebenarnya. Difabel itu dari different ability. Oh, different. Iya. Jadi kalimatnya lebih positif kan? Iya, benar. Itu jadi orang yang punya kemampuan yang berbeda. Gitu ya. Jadi lebih ranahnya ke sosial. Jadi kita tuh disabilitas itu kalau lingkungan nggak kasih fasilitas ke kita. Tapi kalau misalnya fasilitas publik itu kita bisa diakses semua, artinya ramah difabel, fasilitas kayak transportasi segala macam, itu pun kita bisa bergerak sama orang yang non disabilitas sebenarnya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong fasilitas nih, di Cibinong ini udah ramah fasilitas belum sih sama lu? Di Cibinong. Karena kan Cibinong kan kebaktiannya di atas ya.
lantai 2. Gua ngebayangin lu gimana ke atasnya gitu kan. Apalagi kalau misalnya pakai kursi roda, apakah digotong lu begitu kan, diarak-arak gitu? Iya. Apa gimana? Kalau buat gue pribadi, gue masih bisa melalui itu. Oh, lu masih bisa? Masih bisa. Oh. Tapi kalau untuk ukuran teman-teman yang harus menggunakan kursi roda, kalau nggak pakai kursi roda dia nggak bisa, gitu ya. Ya itu jadi nggak ramah. Toh mesti digendong berarti kan, mesti Iya, digotong. soalnya gue pernah acara apa ya waktu itu? Acara dispensasi apa-apa. Lu pernah ngomong kan waktu itu di acara apa ya dulu ya? Acara pemuda di sini apa di mana ya? Di mana ya? Pokoknya ada lu. Gue ngeliat acara kan di atas. Lu tuh sampai digotong-gotong gitu. Apa pernah kepastian bersama kali? Nggak tahu dah. Enggak, ini mah dulu banget, banget. Di mana ya? Gue juga lupa di mananya. Di Pernah Spend ngerasa kali. nggak lu? Enggak sih. Pokoknya engkau lu ngomong dulu nih, saya punya adik yang begini-begini terus lu datang tuh. Gue lupa di mana ya? Di Litang maksudnya. Iya, di Litang atau di pokoknya acara Konghucu lah gitu. Lu pernah ngeliat gue di luar sini dong berarti? Di luar kita ketemu. Iya, gue pernah dulu. Gua juga pernah ngeliat kalau lu mah. Oh. Kan baru Gitu kenalnya pernah sekarang. gitu. Jadi Terus gue sombong gak nyapa ya. ya karena emang belum kenal. Ya belum kenal. kata-kata gua ini orang semua mah. Nah ini anaknya jadi difabel bro. Anaknya jadi difabel, lu gampang diingat orang, tapi kita nggak perlu kenal dia. Iya, Iya, benar. iya, iya. Jadi kayak artis lu. Gampang diingat kan. Jadi kalau di sini lu bisa gitu ya. Bisa buat menghandle Masih bisa kondisi handle. di Masih bisa, sini gitu ya. masih bisa. Karena di Bogor juga ada yang difabel gitu. Dia juga sama, dia walaupun nggak pakai kursi roda, walaupun nggak pakai walker seperti ini, dia jalannya agak kesulitan gitu. Kayak punggung. Dia Di tulang apa? tulang apa gue nggak tahu gitu. Pokoknya dia Dipakin Bogor maksudnya. dimakin. dimakin. Dimakin dia. Jadi karena di Bogor juga sama di atas tuh. Jadi gue ngeliatnya karena gue kesini gitu kan, karena gue ngobrol sama lu, oh iya di lingkungan gue juga ada gitu. Iya, jadi memang perlu di clear juga. Bicara tentang disabilitas ini kan jenisnya banyak banget ya. Jadi tergantung orang sih sebenarnya. Jadi tingkat disabilitas itu orang beda-beda. Jadi kita perlu untuk bisa memfasilitasi kalau mau ngukur ramah disabilitas itu ukurannya yang paling bawah orang yang pakai kursi roda. Betul. Karena Iya, ketika orang pakai kursi roda itu bisa akses, Iya. teman-teman yang Iya, lain bisa semua akses. juga Maksudnya bisa. kursi rodanya bisa nyampe kan? Ah, Jadi kan yang lain lainnya bisa pasti ngikutin nyampe. juga. Atau lu punya pikiran nggak sih, misalnya sekalian lah lu misalnya usul ke Matakin gitu. Kalau bisa sih setiap makin harus ramah difabel gitu. Lu punya pikiran seperti itu nggak? Karena misalnya lu punya pengalaman gitu ke Litang ini susah, atau di Cibinong sendiri aja lah susah gitu. Kan kayaknya lumayan lu setiap kebaktian lu harus ke atas dulu gitu kan. Gue yang nggak memiliki kebutuhan khusus aja kayaknya agak-agak gimana gitu kalau misalnya harus naik turun, apalagi lu gitu. Makasih Pernah- ya udah berempati sama gue, makasih. Iya dong, kalau gue kan orangnya baik ya, baik tidak sombong dan Gua juga baik sih. Iya, kalau kita tapi mau sombong orang- mah iya sih. itu lu pernah punya pikiran nggak? Apa lu nanti lu punya campaign gitu? Ayo dong Matakin gitu, lu push ke Matakin gitu. Gini, kalau gue secara pribadi gue senang sih yang namanya bergerak gitu kan ya. Jadi gue semakin gue sering keringetan gue semakin senang, walaupun gue kelihatannya capek gitu kan. Tapi Iya. ketika gue keringetan gue makin senang malah. Oh, makin seneng. Kan Oh, kalau perlu nanti bikin lantai 3 nanti Cibinong. iya, jam 4 5 gitu kan. Biar Andre seneng kan. Iya, Biar makin lama bahagia. keringetan. Terus udah terakhir gitu gua sekali-sekalinya gua naik tanggal 5 terus udah nggak naik-naik lagi. udah kapok. Enggak, udahan gitu. Udah. Tapi gini, gua pernah kepikiran buat ini lebih kepada advokasi teman-teman di luar disabilitas bahwa untuk bisa adanya perjuangan Indonesia inklusi itu keadaan di mana teman-teman difabel dan non difabel itu hidup berdampingan. Jadi lu ngebayangin gak sih, pernah gak sih lu lihat sering teman-teman difabel itu ada di mall misalnya. Iya ada. Sering. Tapi jarang kan? Jarang. Tapi coba lu lihat di luar misalnya. Iya, kalau di luar sampai ada parkir khusus. Itu kalau di luar mah gue pernah ngedenger dari Oh, Gilang lu Dirga juga, pernah dari keluar? trotoar juga udah emang ini kan Iya, ada kan? khusus. Dan kelihatan teman-teman difabel lebih banyak kan? Iya, benar-benar.
Artinya kehadiran teman-teman difabel di ruang-ruang publik itu akan jadi lebih banyak ketika akses itu diberikan. Nah, ya benar juga sih. Dan ketika akses diberikan, teman-teman akan jauh lebih mandiri. Ketika mandiri, teman-teman akan lebih pede. Nah, karena isu yang paling dekat sama teman-teman difabel itu insecure tadi kan lu bilang insecure, nggak pede apa segala macam. Iya, itu yang gua rasakan juga. Jadi lu nggak usah mikir macam-macam gimana buat meningkatkan kepedean misalnya teman-teman difabel, lu kasih aja deh akses. Jadi teman-teman bisa mandiri kan. Interaksi sama kita nih orang yang non difabel jadi lebih pede. Ketika lebih mandiri kan kita nggak perlu bantuan orang lain kan. Gitu. Jadi kalau menurut lu butuh nggak sih sebenarnya di makin itu dilitang-litang? Butuh, tapi kita perlu bijak juga ngelihat misalnya sampai sejauh mana kesiapan para makin terus ini butuh biaya kan. Iya, betul. Mungkin kalau yang paling sederhana dibuat rem bidang miring. Iya, itu bidang kan miring, ya benar. ya itu lebih murah lah daripada lu lift up segala macam kan. Tapi bisa nggak ada ruang nggak buat bikin? Jangan-jangan ntar bikinnya curam gitu. Iya. Si Andre, gitu kan. Nah, itu terjadi juga di Jakarta kayak gitu emang ada ya kayak gitu, cuman curam banget. Pernah lu kayak gitu pernah? nah ini gue pengen nge-share juga, rada gilanya gitu kan. Iya, kocak-kocak juga kan. Gitu. Wah, jackass aja. Jadi teman-teman kebanyakan bikin itu tanpa ada konsultasi dulu nih, ngobrol dulu sama teman-teman difabel. Dan sebenarnya itu ada standarnya, ada kemiringannya. Iya, sudut miringnya berapa gitu kan. Ada kemiringannya, terus ada kalau setiap bidang miring itu harus ada pegangan sebenarnya, Bro. Iya. Pegangan kiri kanan. Iya. Yang gua lihat Jadi di Tangerang pegang, tuh, kan? di Tangerang mall ada tuh. Cuma dia nggak ada pegangan. Kalau nggak ada pegangan lu ngebayar lu pakai kursi roda ngejungkir lu. Ya kan kalau dia ngeremnya nih gimana? Iya. Harus dibantu juga kan akhirnya kan. Iya, biayanya dibantu-bantu lagi sih. Jadi filosofi kemandirian hilang lagi. Iya, hilang lagi. Nah, ini makanya sekalian ini kalau Jadi misalnya sebenarnya ada itu tuh tujuan utamanya biar lu mandiri ya. betul. Biar gua baru tahu ya. biar nggak minta bantuan orang lah kali ya. Gua kira tuh meminimalisir bantuan Iya, orang lain. minimalisir. gua ya. kira seperti itu tuh untuk memudahkan lu lewat aja, entah itu dibantu Ya itu atau juga, enggak. itu juga. Gua kira poin utamanya itu gitu. Ternyata bukan gitu ya. Jadi ada aspek psikologis juga yang bisa terbantu di situ kan. Jadi lebih pede, terus kehadiran teman-teman di ruang-ruang publik itu jadi lebih banyak. Kan sekarang dipertanyakan teman-teman difabel kalau dari data itu 30 juta loh di Indonesia. dari 250. Aku 10% ya. Hampir 10%. Oh, 10%. 12%. 12%. 12%. 30 juta lebih kan ya. Nah, itu kategorinya dari yang fisik sampai Mental. gangguan mental. Yang gangguan mental juga termasuk ya, ketika teman-teman yang punya gangguan jiwa itu dia tidak bisa berpartisipasi aktif di masyarakat karena ada hambatan secara psikologisnya, kejiwaannya, itu dibilang difabel juga. Oh, Gitu. iya. Disabilitas mental. Makanya luas banget sebenarnya. Nah, ini mungkin karena ada gue di sini kita lebih fokus ke fisik kan, karena Iya, yang lebih sering kelihatan kan. Tapi teman-teman difabel yang mental juga itu termasuk sebenarnya. Mental tuh contohnya gimana? Ada ini enggak? Itu ya, itu Down syndrome, terus apa sih, schizophrenia. Iya, skizofrenia itu yang paling berat. Itu kalau misalnya gini, itu beda lagi kalau yang Down syndrome. Down syndrome itu dipisah lagi namanya disabilitas intelektual. Ada baik juga berarti ya. Iya. Jadi ini Udah ngebul. Ayo orang boy. iya. Itu udah ada asap. panas. Ya udah, kita topik yang sederhana ya. Ya kita di lingkungan Pakin dulu aja dah. Kita jangan terlalu melebar ya. Mungkin Ini masanya setengah hari juga ngomongin kayak gitu nggak bakal habis pasti. di lingkup Pakin yang gue pengen tanya, pernah ada bully dari anak Pakin nggak? Nggak ada sih. Ya kan anak Gue cari aman ya. kan anak kongcu tuh baik-baik. Iya, baik-baik. Iya. Aku cinta Pakin. Iya kan? Cinta Pak. Iya. Nih terus tadi Dalam hati nggak ikhlas. enggak. Ini kan lu ngebahas kan yang tentang bully gitu kan. Nah, terus lu bisa berdamai sama diri lu sendiri tuh waktu kapan? Terus kapan? hal apa sih yang maksudnya Yang bikin lu wah gua udah bodo amat gitu. Oke.
agak berat ya. Oh, berat. Tiada sesuatu Sabar. yang bukan karena firman, maka terimalah itu dengan kelurusan. Uji Itu dia. Anda Ayat. mengce Oh, bisa. iya. pasal gue lupa. Ya itunya begitulah ya. Iya. Itu salah satu ayat yang gue suka, dan ketika misalnya Berarti lu berdamai karena adanya apa ya? Karena dari agama itu gitu, dari firman itu lu bisa berdamai. salah satunya itu. Gini bro, jadi sebenarnya kalau mau ditarik, gue pertama kali gue tahu cerebral palsy dan gue berbeda, itu diagnosanya bukan pada saat gue lahir, tapi pada saat gue remaja umur 13-14 tahun. Hah? Berarti jauh juga ya? Jadi gini, ini kelemahannya, ini dulu ya, gue Iya. bukan yang ngejelekin tenaga kesehatan di Indonesia apa gimana, tapi waktu dulu itu komunikasinya kurang terbuka antara dokter dan orang tua, yang seakan-akan memberikan harapan ini anak bisa sembuh, bisa jalan nih. Pernah diomongin gini, Bu, ini tenang aja, nih anak umur 7 tahun bisa jalan. Gitu. Padahal ketika misalnya kita tahu kalau gua cerebral palsy dari lahir, maka akan ada treatment yang lebih tepat sejak dini. Iya, bisa iya. dihindari lah ya. Gitu. Nggak separah kalau misalnya kita nggak begitu aware sama itu gitu. Betul. Nah, waktu 13 tahun itu gua ngedonnya gini. Gua tahu cerebral palsy dan gua baca di treatmentnya cerebral palsy is no cure. Jadi nggak bisa disembuhkan. Nah, lu begitu denger itu gimana? Asli gue ngedon, nangis, sempat sedih juga, tapi yang bikin gue bangkit lagi itu gue sempat terinspirasi gimana ketika ini belum ada obatnya, gue pengen jadi dokter, gue pengen bisa bikin vaksin buat nyembuhin diri gue. Awalnya motivasi Ya kayak di awalnya. film-film lah. Di film-film ya. Ini drama banget. Tapi lu bayangin ketika gue lulus SMA 2014, ketika gue udah mempersiapkan diri sekian tahunnya buat jadi dokter, itu ada undang-undang dari Kemendristek, pemerintah lah ya, secara umum mengatakan bahwa penyandang disabilitas fisik, penyandang difabel fisik tidak boleh masuk fakultas kedokteran karena masalah mobilitasnya yang tinggi, tuntutan fisik gitu kan, Oh, iya. yang lebih tinggi. Itu menurut lu diskriminasi nggak sih kayak gitu? Adil. Pada saat lu awal mengetahui Iya, itu. gue awalnya ngerasa nggak adil Iya. dulu ya, tapi gue ngerasa tidak adil gitu kan. ya, gue sempet nanya why me gitu. Iya. Kenapa gua gitu? Iya. Kenapa gua? Tapi ketika misalnya Tuhan lu bisa ngomong, tahu tebak jawab apa? Iseng aja gitu. Iseng aja. Apa? Gua nggak tahu. Gua nggak punya gambaran Nggak gua. gua begitu. Tapi ya ini ya gua nggak tahu sih. Bisa aja Tuhan bilang kenapa enggak gitu? Why not? Tuh. Oh mungkin kalau istilah game mah lu levelnya hard gitu ya. Iya. Kalau gua kan medium gitu, ada yang isi. Kalau yang tajir gitu kan, yang normal yang ganteng itu isi gitu kan. Kalau gua normal mungkin hard gitu. Nah, ya. itu soal level kesulitan itu tergantung persepsi sih. Iya, Benar, benar. tergantung persepsi. Lu bahkan punya fisik yang katakanlah orang pada umumnya gitu ya. Lu bisa nganggap hidup ini enteng atau hidup ini lebih berat daripada gua. Bisa. Jadi tergantung persepsi lu. Bisa aja lu bilang gampang ya karena lu mindset lu ya udah berdamai gitu. Buat gua gini, yang rumus gua ada dua hal. Satu hal yang bisa kita kendaliin, satu lagi hal yang nggak bisa kendaliin. Iya. Nah, tugas kita adalah memilah-milah ini. Nah, ya. Gitu. Yang nggak bisa kita kendaliin apa, sama yang bisa kita kendaliin apa. Nah, di kasus gua nggak bisa memilih gua terlahir sebagai cerebral palsy. Ya. Betul. Benar. Artinya gua nggak bisa kontrol ini. Dan gue bisa memilih gue akan meratapi nasib gue depresi terus gue bunuh diri, ya gitu ya pada saat itu, atau gue memilih untuk bisa apa yang gue bisa lakukan di tengah-tengah kedisabilitasan gue, di tengah-tengah tantangan kehidupan gue Yeah. yang banyak orang yang nggak ngalamin nih, gitu. Iya. Gitu ya. Jadi gue bisa nganggap itu positif atau negatif. Iya, benar. Nah itu Gitu. tadi kan lu bilang katanya
bunuh diri apa, lu sempat ada suicidal thought gitu nggak? Ide iya. Kepikiran Iya, ide iya. Itu pas kapan tuh? Itu pada saat gue pertama kali tahu gue cerebral palsy, dan itu yang bikin gue ngedown adalah gue nggak bisa disembuhkan secara total. Jadi gue seumur hidup gue akan ditemani yang namanya sahabat gue ini cerebral palsy. Gitu. Iya. Impact-nya sampai ke... Iya, soalnya gue pernah juga kan yang kata gue cerita si Dani Aditya, malah si Dani Aditya itu lebih parah ya, maksudnya dia berdamai sama diri dia sendiri gara-gara dikuatin sama mamahnya kalau nggak salah. Betul. Jadi katanya daripada apa sih tiap hari aja gue ngomongin kasar sama lu, entah ngomongin gue apa, jadi sewaktu-waktu dia ngedengar orang ngomong apa itu udah diomongin kok sama nyokap gua gitu, sampai bahkan akhirnya dia mau bunuh diri sama nyokapnya diantarin ke pinggir jalan. Iya. Ditabrakin gitu. Mau ditabrakin katanya. Nih ada nggak orang yang berani nabrak orang difabel? Nggak ada kan? Ya juga sih, makanya dia. Jadi ada figur yang menguatkan ya. Kalau lu ada nggak figur yang menguatkan dulu gitu? Orang tua sih. Ya pasti sih. Bokap nyokap dan gini loh, sama salah satu ayat itu yang gue selalu pegang, apa? Yang tiada sesuatu yang bukan karena firman maka terimalah itu dengan kelurusan. Dan gue percaya bahwa setiap kita lahir di dunia ini itu kita punya misi gitu loh. Kita punya misi. Lu bayangin deh, lu begitu lahir aja lu udah pemenang sebenarnya. Lu kan ratusan sperma jutaan masuk mungkin. Iya, jutaan bahkan masuk ke sel sperma cuma satu kan, masuk ke sel telur cuma satu. Iya. Udah mah cuma satu kayak begini lagi. Kenapa nggak yang lain-lain aja ya? Dasar aku. Jadi bagaimana kita seninya hidup tuh menikmati apa yang kita punya, bukan apa yang kita nggak punya. Gitu. Dan gue jadi belajar ketika gue nggak dapat keinginan gue jadi dokter, gue memilih untuk masuk psikologi karena deket-deket kan. Psikologi. Dan gue belajar bahwa bagaimana gue bisa mencoba untuk memberdayakan diri gue dulu, baru memberdayakan orang lain gitu. Oh iya. Karena kebanyakan orang berpikir kan, gue pengen nolongin lu dah, tapi lu udah selesai belum sama diri lu? Ya, gitu. udah damai belum ibaratnya? Udah damai belum sama diri lu gitu. Bahkan kalau lu ditanya gue udah damai paripurna pun, damai paripurna apa enggak gitu ya? Paripurna tuh sempurna gitu ya, absolut. Gue bilang dengan kerendahan hati, gue masih dalam proses itu sampai seumur hidup gue. Apa ada yang masih mengganjal? Gue belajar untuk terus bisa menerima sih, menerima. Jadi kalau dibilang paripurna banget, iya gue berani bilang iya, karena gini, gue terus belajar untuk bersyukur sih setiap harinya. Contoh, gue bisa ketemu lu bertiga nih. Bertiga ya? Iya, satu gue belakang satu. Si Rian. Jadi gue percaya bahwa nggak ada nih di dunia ini semuanya kebetulan. Semua udah digarisin sama Tien gitu ya. Walaupun datang terlambat tadi. Itu juga digarisin sama Tien. Oh iya, udah ininya ya, udah jalannya. Iya, udah jalannya. Berarti Anda bangun siang, Anda makan mie ayam dulu. Itu sudah udah digariskan, berarti tidak bisa disalahkan. Tidak bisa disalahkan itu ya. Saya maafkan. Nah, makanya mesti ngedeclare lagi, lu mesti memilah-milah antara lu yang bisa lu kontrol sama yang gak lu kontrol gitu ya. Itu balik lagi lu itu tuh, lu jangan. Tidur nggak bisa dikontrol. Oh iya. Tapi mie ayam bisa harusnya. Berapa menit? Bunyi apa? Nggak ada. Berapa menit itu ya? Udah berapa menit? Kayaknya udah hampir 40-an ya? 36 tuh. Baru ini belum kita tentang psikolog. Enggak, psikolog mungkin dibahas dikit aja kali ya. Ya udah. Nyerempet aja. Oh ya udah. Kita lebih, jadi kita bahas psikologi dulu, ntar balik lagi ke Pakin lagi. Oh iya, Fokusnya ke Pakin ya. Iya. Karena kalau di psikologi yang Ntar dulu dia Ntar dulu. nanya. Ntar tiba-tiba ujung ngomong. Gua bohong lu tiba-tiba ngomong psikologi. Apa? gak apa. Mulai ngomong halus. Lu aja yang nanya. Tadi yang mana? Kan tadi dia masih cerita apa sih itu? Tadi lu udah cukup. Oh, yang udah digariskan sama Tien. Ya, pokoknya intinya udah digariskan sama Tien. Paling bahas itu aja.
Ya tanya aja dia. Dia masih Sekarang masih ada juga sih gue pertanyaan juga. apaan? Ini maksudnya kan lu kan kayak difabel gini, lu pengennya tuh dianggap orang tuh kayak gimana sih? Maksudnya Oh, iya. apa lu nyaman gak sih kalau orang tuh Andre gini ya gitu maksudnya? Iya. Nyaman gak sih lu kalau Lu lebih Iya. lebih nyaman orang berempati apa lebih nyaman biasa aja gitu Oh, maksudnya? biasa aja gitu. Oh, ya pada dasarnya gue ingin dianggap ya setara sih sama teman-teman yang Iya. penting. Jadi kalau dibilang gue pengen dianggap sama, ya nggak mungkin karena memang gue berbeda kan. Makanya gue bilang it's okay to be different pada akhirnya. Iya. Dan yang paling penting adalah bagaimana justru dengan keserbalpalsian gue itu jadi branding sebenarnya Iya. buat gue. Kayak Dani Aditya aja dia kan Stand up. Iya, brandingnya kan difabel pertama Iya, yang Difabel kami stand up comedy dia tuh. ntar gue jadi psikolog olahraga pertama yang jadi difabel gitu. Sancai. gitu. Sancai. Jadi itu belum menjawab pertanyaan lu gimana tuh? Jadi lu lebih nyaman kemana? Maksudnya apa lu Udah tadi dianggap normal. dianggap normalnya biasa aja gitu ya? Maksudnya kan ada tuh kayak misalkan gua misalnya baru pertama Ya kali. kalau kayak kita kan ya kita nggak pernah Andre gini kan gitu kan nggak pernah kan. Lu lebih nyaman diperlakukan seperti itu apa biasa aja kayak kita gitu. Bro sini Iya, Kita bro, bantu- sini, bro, ngumpul, Kita bro. bantu dikit-dikit itu. Lu lebih nyaman yang mana? Seninya adalah ketika berinteraksi sama teman-teman difabel itu tanya sih ketika lu mau bantuin apa-apa. Oh, jadi harus lu tanya aja. Iya ya, jadi nggak bisa Lu di tanya. declare gue maunya seperti ini enggak sih kayaknya. Karena ada beberapa teman-teman kan sebenarnya ya tadi ketika semakin mandiri semakin pede kan. Iya, ya semakin mandiri. Nah, ketika lu baik sih kan pengen bantu gitu ya. Hmm. Bukannya gimana. Tapi ketika lu coba bantuin, itu kan jadinya mengurangi kemandirian tadi kan. Nah, Iya, jadi kita harus Iya. tanya dulu sih. tanya Misalnya dulu. ada ya tadi bidang landai. Dre, lu bisa nggak gitu? Paling kita tanya dulu Iya. gitu. Lu bukannya bisa apa enggak, itu PR lagi Iya sih. sih, Ada iya. beberapa teman-teman yang nggak suka ditanyakan. gitu. Iya, yang seperti itu. Dre lu butuh bantuan apa enggak gitu. Bukannya Dre lu bisa apa enggak. Ya, Iya, pasti bener. nggak bisa kan dia. Ya kan jawabannya malah, pasti ya. malah ditanya lagi lo. Ditanya lagi lu pokoknya bantuin ya kan. Oh ya, mungkin Dre butuh bantuan nggak gitu ya? Oke. Butuh bantuan apa enggak. Itu lebih enggak nyerang sih. Lebih enggak nyerang. Tanpa merendahkan lah istilahnya ya. Tanpa menjudge. Iya, Menjudge kalau yang difabel tuh pasti lemah, nggak berdaya dan nggak bisa. Iya, jadi butuh lebih aman bantuan orang lain. tanya dulu gitu ya. Itu sih. Ngomong-ngomong tadi lu psikolog lu ya anggap aja psikolog ini cita-cita lu udah tercapai belum? Udah ya. Jadi psikolog ini. Ya dalam proses, gue masih Oh, pendidikan, masih. gue Oh, masih masih. pendidikan dan memang gue mendesain diri gue itu sebagai psikolog yang bermain di ranah olahraga nantinya ke depannya. Oh, olahraga. Nanti peran lu gimana itu? Nah, mungkin peran gue sebagai psikolog olahraga banyak bro. Jadi ceritanya panjang. Garis besarnya aja, garis besarnya. Secara garis besar peran psikolog olahraga ya, itu mulai dari bagaimana kita melakukan asesmen kebutuhan psikologis atlet ya, kita wawancara pelatih, atlet sama ofisial butuhnya apa. Menerawang lah istilahnya, ini butuhnya apa nih gitu ya. Iya, ibaratnya kalau dokter lu ditanya-tanya dulu kan. Iya benar. Lu dari kapan misalnya apa segala macam gitu ya. Sama, itu namanya asesmen kan. Kita asesmen dulu. Terus dari asesmen itu kita dapat data, kita bikin program. Terus bikin program, evaluasi apa yang kurang, kita bikin program baru lagi, asesmen lagi, ulang aja terus begitu. Dan secara praktis itu kita punya ada tiga fungsi sih. Dari langkah praktis itu dari mulai konseling, intervensi psikologis, sampai kalau di ranah pendidikan itu kita melakukan penelitian. Jadi kalau akademisi gitu ya. Nah kalau di gua sekarang posisinya gua menjalankan, karena gua masih di pendidikan, gua lebih mainnya di research. Oh, di riset. Di akademisi. Dan kalau untuk di ranah praktisi, gue belum pernah masuk ke dalam satu tim banget yang benar-benar misalnya menggaji gue secara profesional. Tapi gue sebagai volunteer, gue ada salah satu klub di Jakarta, intinya gue sharing lah sama teman-teman jadi tim hore gitu di
di klub basket kursi basket. roda. Oh. Nah kalau Basket kursi roda. basket kursi roda, dan gue sendiri sebenarnya gue atlet anggar kursi roda. Ya, Jadi maksudnya fencing. Tusuk-tusuk. Iya. Iya. Nah ini kenapa gue masuk ke psikologi olahraga ya, karena gue menemukan keberdayaan, kepedean gue dari olahraga sebenarnya. Nah itu berujung dari gue kuliah S1 psikologi semester 4. Ketika gue masih galau-galaunya tuh kan sebenarnya udah masuk nih psikologi, tapi gue masih kepengen nih jadi dokter kan. Oh iya. Masih kepengen. Terus gue sempat galau-galau, ya biasalah anak-anak S1 kan suka gitu kan, galau-galau jurusan. Tapi ketika gue tahu ada ternyata ada peluang nih ranah olahraga yang mengakomodasi teman-teman difabel, teman-teman disabilitas untuk berolahraga. Yang mana gue taunya dulu tuh ya difabel, disabilitas terbatas gitu kan, ya susah gerak, olahraga gimana bisanya, ternyata ada kan. Nah, makanya ada konsep yang adaptif, makanya roda dibuat miring apa segala macem. Itu kan rodanya khusus kan. Nah, artinya kita bisa melakukan apa yang dilakukan sama teman-teman pada umumnya kan. Iya, kok ada si game sendiri ya, kalau salah ya. Paralimpik ya. Dan itu selalu berdampingan loh sama Olimpiade sebenarnya. Iya. Biasanya abis SEA Games, abis Olimpiade itu Baru itu ya. antara setahun atau beberapa bulan ya? Enggak, langsung. Jadi langsung ya? Jeda sebulan paling lambat. Iya, biasanya ada beberapa bulan langsung di tahun yang sama kan. Para Games, nanti Asian Para Tokyo Games nih. waktu itu yang di Jakarta, Asian Para Iya, Games. di Jakarta. Gitu. Nanti di Tokyo nih yang Olimpiade Ada juga ya? ada Paralimpik. Paralimpik, iya, Paralimpiade. Tambah para. Kenapa para? Itu maksudnya filosofinya paralel. Jadi kita berjalan berdampingan bersamaan dengan Olimpiade. Gitu. Dan gue lebih suka nih kalau di ranah olahraga, gue bilangnya adaptive athlete. Jadi kita berdaya dengan cara yang adaptif. Oh iya. Gitu kan? Oke. Filosofinya. Tadi ini lu cabangnya apa? Olahraga anggar ya? Iya, wheelchair fencing. Oh. Apa? Tapi banyak PSV. Ada tak? Ya, anggar kursi roda. Anggar kursi roda ya. Gitu. Bikin gua anggar yang itu tuh yang sih yang loncat itu tuh yang panjang itu apa tuh? Lembing gitu mah, Lembing bukannya lempar lembing kan? Heeh. Ini mah yang panjang tuh. Oh, vault. Yang loncat itu Iya, ya kan vault. makanya gua kaget tadi. Vaulting gitu. Vaulting ya? Vaulting itu ya. Iya, Di iya. atletik itu. Iya. Gitu. Terus apa lagi ya? Terus kan tadi kan katanya lu ada grup WA apa sih di Fabel. Tadi kalau salah ada grup WA itu ya? Grup Grup apa perkumpulan itu di Oh, Fabel? iya. Yang basket kursi roda. Iya. Yang klub. Bukan yang awal-awal kalau salah tadi lu ada perkumpulan gitu deh. Perkumpulan di Fabel itu tuh di mana itu perkumpulannya? Entah di grup WA atau di pertemuan Ada forum atau gimana itu? Iya, jadi ada beberapa sih komunitas yang pernah gue datang. Oh ya komunitas kali ya. Komunitas apa? Susah amat kok ngomong komunitas. dalam grup WA. Jadi kayak gue itu ada grup WA-nya juga sendiri gitu, maksudnya grup WA se-Indonesia atau sejabar gitu. Iya, kalau organisasi nasionalnya ada PPDI ya, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia. Tapi gue nggak masuk situ. Itu yang skala nasionalnya tuh. Ada PPDI. Ada di 34 provinsi. Nah, apa lagi, Bro? Kita fokus ke Pakin lagi deh nih. Pakin lagi nih. Tadi dipotong-potong berarti ini ya? Ya enggak, gitu aja enggak apa-apa. Ngalor ngidul enggak apa-apa lagi ngomong gini tadi Iya. dipotong gitu. Kita kan enggak tanpa editing. Editing Kita balik lagi ke Pakin karena kan kita mau tahu juga nih. Mungkin nanti ya yang di atas-atas entah itu Matakin, entah itu DPN gitu ya. Entah itu Pakinnya Cibinong itu sendiri, mungkin ada beberapa ide dari obrolan kita ini yang bisa mungkin jadi masukan buat mereka gitu kan. Nah, tadi kan gue udah terjawab kan gimana cara lu akses ke Litang gitu ya. Nah, sekarang yang mau gue tanya nih, cara lu kebaktian nih. Kan kalau misalnya gue lihat ya, kebaktian kita ini ada beberapa prosesi ini yang nggak ramah sama difabel. Kayak misalnya contohnya yang berdiri yang nyanyi Kui. lagu juga kan berdiri. itu mah beda, itu mah apa? Iya kan ternyata berdiri juga lu teh. Oh iya benar. Iya Kalau kan, misalnya lagu- kayak lagu Ya Tuhanku kan berdiri itu ya.
Iya Tuhan, bukan lu berdiri. Nah itu lu ikut berdiri nggak? Yang gak usah berdiri, duduk aja. Gua uke kali itu teh. Malah enak ya dia yang lain berdiri. Kan gue duduk bilang begini. adaptif. Malah enak lu mau kayak gua. Ya kalau dikasih jalan hidupnya begitu ya harus dihadapi dong. Iya, Bukan berarti gue mau atau enggak lah. Iya Gila lo. Ya kalau tadi enak amat kayak dia ya gitu. Tapi jawaban lu bijak bener. Privilege itu. Iya. Privilege. Iya lah, masa kalau misalnya dibilang lu mau nggak? Sekarang lu gua tanya lu mau nggak lu kayak gitu? Ya enggak sih. Nah, lu salah lu jawaban lu, jangan jawab enggak kalau misalnya dikasih gimana? Ya kasih mah ya udah kan. Nah, Kalau iya. kan lu tanya mau apa enggak ya udah gua jawab enggak kan. Lebih Kalau baik. ada pilihan enggak kenapa harus mau ya? Lebih baik jawabannya diplomatis tadi kayak gua. Kalau misalnya dikasih jalan hidup ya udah hadapin aja gitu. Iya kayak ya kan Anda ini, itu juga gitu. kan gua intinya gitu kalau Jadi lu- maksud Anda Yuk apa ini? kita disabilitas Gitu. Nah, ada beberapa lagi nih kayak misalnya kalau prosesi perayaan Harlah kan ada kuiping scene gitu kan yang begitu, terus samkuikukau gitu kan. Nah, itu lu gimana? Kalau ada space-nya gue ikut. Paham nggak? bukannya ada space mesti bukannya emang disediain space ya? Entar kalau ada space pun bingung gue gimana. Maksudnya kan Kalau nggak ada space rapat misalnya gitu ya. misalnya ada space nih. Kalau Lu pernah gitu? Gue ikut. Oh, Kan gue itu misalnya sembayang tiam hiu gue tetap sujud. sorry nih dengan bantuan atau Enggak, gue sendiri gini loh. enggak, gue masih nggak bisa ngebayangin nih, misalnya lu lagi di misalnya nih ya lagi di kursi roda gitu, terus lu mau sorry ini gue karena gue nggak tahu ya, karena gue nggak tahu Tanya aja lo tanya. karena gue nggak tahu, gue kalau misalnya gue ngomong sembarangan gue takutnya dikira ngeledek gitu kan. Udah, Ngapain nggak sih dibahas apa-apa. begitu, karena gue Ya emang ledek lu. enggak, gue penasaran mungkin aja nanti karena misalnya lu dengan cerita lu dianggap susah, mungkin nanti Matakin bisa mengeluarkan fatwa lah, misal kayak dari apa sih nama Konghucunya apa ya, fatwa ya kemarin gue tahu tuh. Ya pokoknya adalah fatwa Dalil. gitu. Iya, bukan dalil. Ya kayak dalil begitu dalam agama Konghucu. Mungkin nanti dibuat dalil sama Matakin untuk mempermudah ya, bukan untuk Mempersulit. iya, bukan untuk meremehkan atau gimana gitu. Mungkin mempermudah untuk yang penyandang disabilitas atau difabel ini bisa dengan alternatif lain gitu. Nah, itu lu gimana kalau misalnya lu lagi di kursi roda nih, lu Tapi lu sembahyang? kebaktian nggak di kursi roda kan? Pakai ini kan? Pakai ini. Iya tuh pakai ini. Enggak nih, kan, misalnya gue mau tanya dulu nih, kalau misalnya lagi di kursi roda terus sembahyang gitu kan. Nah, lu proses dari sini sampai ke kuinya tuh gimana gitu? Ini menarik nih, pertanyaan lo menarik. Jadi kalau gue coba kaji ilmu untuk teman-teman saudara kita yang muslim, ada namanya fikih penyandang disabilitas Iya, gitu kan ya. itu maksud gue. Ada ilmunya gitu ya. Jadi bagaimana berdasarkan ayat-ayat itu bagaimana bisa mengakomodasi teman-teman yang disabilitas gitu kan. Nah, kalau di perspektif agama kita ini kita perlu kaji lagi sih. Betul. Jadi bagaimana ini kita ada metode-metode tertentu atau saat-saat tertentu yang bisa mengakomodasi teman-teman disabilitas untuk bisa bersembayang tapi tidak menyalahi aturan. Yang penting inti esensi dari sembayang itu dapat gitu kan. Nah, karena sekali lagi penyandang disabilitas itu luas banget kan. Termasuk yang teman-teman punya hambatan penglihatan, pendengaran gitu kan, bukan hanya fisik. Bukan bongkok sih. Lupa apa sih? Apa ya? Abis ini langsung di take down. Nah, ini juga PR nih kalau untuk teman-teman yang punya hambatan pendengaran, itu biasanya kita di komunitas bahasa isyarat ya. Itu dibilangnya untuk teman-teman yang punya hambatan pendengaran dibilangnya teman tuli. Iya, ada interpreternya kan dia kan gitu. Di bahasa isyarat ya. Teman tuli, atau kalau yang kita bisa dengar itu teman dengar. Dan kebanyakan teman-teman bilangnya itu tunarungu kan. Iya. Tunarungu, dan ini pro kontra sih, ada yang setuju ada yang enggak, tapi kebanyakan teman-teman bilang lebih setuju dibilangnya teman tuli. Malah gue baru dengar teman. Nah, kebanyakan kalau dari kita dari luar tuli kedengaran kasar kan. Iya, tuli kayak kasar, benar. Ketika diskusi sama teman-teman, tuli itu sebenarnya identitas mereka itu mengakar pada budaya. Budaya apa? Salah satunya budaya bahasa isyarat. Jadi menggambarkan identitas mereka, komunitas mereka, bahasa mereka. Jadi mengakar pada budaya. Kalau tunarungu, tuna kan artinya rusak. Iya.
Nah itu istilah Rusak medis. pendengaran ya. Nah jadi negatif kan? Ya, kayak gitu dah. Ini Gua baru tahu. intermezzo aja. Iya. Gue baru tahu, serius gue baru tahu kayak gitu. Nah jadi belum kejawab nih, lu kalau misalnya lagi di kursi roda mau sembayang gitu, gimana sih? Kalau di gue posisi duduk di kursi roda ya. Lu mau Kalau sembayang gitu, gua mau sembayang, kui. kalau posisinya memang nggak bisa kui, nggak kondusif, ya gue bowing aja, bungkuk, ya kan? Ya bisa jadi masukan Adaptif. juga karena kan tadi yang gue denger dulu kalau di agama lain kan ada yang fikih yang untuk membahas itu. Ya mungkin aja nanti kedepannya Matakin bisa ngerangkul lu Dre gitu, ngerangkul lu untuk membahas seperti ini karena penting gitu, karena nggak cuma di Cibinong doang, di Bogor pun ada gitu, mungkin kita nggak tahu di makin lain, di makin lain juga mungkin ada dan kayaknya ini luput dari penglihat, kita nggak tahu ya ini apakah ini udah diperhatikan sama Matakin atau belum, tapi dengan adanya obrolan ini mungkin kita bisa ngasih feedback positif ke Matakin bahwa di agama lain itu ada untuk pembahasan seperti ini dengan merangkul yang difabel, mungkin nanti ke depannya lu Dre bisa jadi Dre. Iya, bisa. Kalau misalnya gue nanti punya channel ke Matakin, gue nih Andre nih. Ini Andre nih. Benar-benar. Cuma yang paling dekat deh di pendidikan, misalnya kan ada cerita mimpi kan? Yang istilahnya ada kata cacat kakinya. Itu pernah dibahas sama Ko Urip di YouTube Bogor. Oh ya yang kemarin ya. Nah, kalau misal lu nonton YouTube Bogor yang Ciang tahu apa sih? Harlah Nabi Kungsu itu di apa ya intinya ya? Ditentang lah sama Ko Urip itu. Kan narasinya selama ini kan mimpi itu kan dianggap tidak bisa melanjutkan keturunan ya, bener nggak? Nah itu yang mau dihilangkan dari agama kita, bahwa jangan sampai isu-isu seperti ini tuh masih terus berlanjut gitu. Jadi ada stigma kan? Iya, stigmanya itu. Terus itu esensinya tuh, esensinya itu satu, dan kata cacat itu perlu diganti juga sih. Karena emang waktu itu di pelajaran sekolah minggu pun disebutnya cacat ya. Iya nggak tahu. Oh lu mah enggak ya? Saya tidak sekolah minggu saya. Itu benar. Bukan durhaka, waktu itu masih belum menemukan Belum jiwa tersadar gitu. Belum tersedar. Iya, jiwanya belum zaman-zamannya nonton Doraemon enak nih. kan dia mah kan harus waduh, sekolah minggu lagi. Dari suruh ya. Tapi sejujurnya gue juga baru dari SMP sih mulai aktif di Litang ya. Di Litang, iya. Kenapa itu? Ya karena waktu SD gue cuman ikut buat belajar agama, ikut ke Litang karena sekali lagi aksesnya kan. Iya. Aksesnya, dan gue nggak pede waktu itu. Oh, lu masih belum. Terus gue disupport sama sepupu gue buat ikut terus coba untuk pendekatan kan ke teman-teman gitu. Kan tuh sebenarnya gue introvert orangnya. Oh, introvert. Sama gue juga introvert. Sama gue juga. Gue introvert. Jadi kita perkumpulan introvert. Iya. Perkumpulan introvert tapi ngobrol hampir sejam. Jadi ternyata sambutan di Litang ini bagus gitu, baik gitu ya. Sambutannya baik, dan ini sih proses pembentukan kepercayaan diri itu kuncinya satu, untuk bisa bergaul sama teman-teman difabel itu ketulusan dalam berteman, ketulusan, respect, Ketulusan. Tadi lu bilang ketulisan. ketulusan, iya seribet, ketulisan, ketulusan, hormat, Iya. respect. Yang penting ya. itu respect. Dan kita nggak perlu dikasihani. Betul. Karena yang kita butuhkan adalah penerimaan atas kesetaraan. Kita sama. Kita nggak mau jadi warga kelas nomor 2. Iya. Ya emang sih maksudnya kalau gue emang ngakuin juga kalau emang gue pertama kali misalnya ketemu yang difabel gitu, gue juga emang nggak enakan juga sih kalau dari guanya ya. Ada rasa makanya itu empati. Tadi nanyanya dari lu tuh pengennya kayak gimana gitu maksudnya kan. Iya. Tiap difabel beda-beda. Makanya kalau yang gue ceritain kan tentang persepsi gue ya, dan ini nggak bisa secara umum. Tapi yang paling pasti kalau buat gue, lu memandang gue apapun nggak apa-apa. Dan kalau lu mau panggil gue tadi cacat gitu ya misalnya, atau sipis ada apa sih ya, gue terima aja karena memang itu
itu gue memang berbeda kan. Iya. Tapi nggak bisa disamaratakan. Ntar ada orang tuh jalan, "Woi, cacat tuh." Iya, itu Ke si Andre mah ya silakan gitu. iya. Kalau orang kayak gitu tuh nggak punya perasaan sih kalau kata gue sih, maksudnya sampai Kuncinya sih itu tadi ya, komunikasi dulu ya, dikomunikasikan Betul, gitu. betul. Bagaimana lu mau diperlakukan sama kita gitu kan, sama lingkungan kita gitu. Lu kalau misalnya mau interaksi lu tanya dulu aja. Jadi kalau lu mau temenan nih, canggung kan awal-awal kan. Bener. Gue pengen ngomong nih sama dia tapi gue bingung ngomong gimana. Lu tanya aja dulu. Kayak gue sama Andre kan awalnya canggung gitu Iya. kan, nggak berani gitu. awalnya di DM dulu ya. DM harus minta WA kan biar nggak canggung gitu nanti pas ketemuan. Justru sebelumnya serius-serius nih ya, di WhatsApp ini sampai gue bahas, Dre, jok kayak gini masuk apa enggak gitu. Sampai gue bahas gitu kan, Gue suka sih begini gitu kan. Gue suka dark joke. Iya, tapi kan tidak semua orang tuh suka dark joke, bro. Gitu. Terus apa lagi? Ada Gue lagi? abis ini gue terinspirasi buat jadi stand up comedy sih. Nah, iya boleh itu Gua dukung. Di Bogor ada tuh di Bogor. Tiap hari Sabtu kalau nggak salah open mic terus biasanya. Oh, Soalnya iya. gua pecinta stand up comedy ini, bro. Oh, oke. Bener serius. Serius gua. Betul, sorry nih, gue jadi gara-gara gue lu jadi pada kesini gitu ya. Harusnya gue ke Bogor kan. Ya nggak apa-apa kan. Ya kan kita tujuannya mau bajak orasi. Iya sih. Iya, tadi kita sebelum kesini kita duel dulu kan di depan ya buat ini ya. Makanya itu udah terjadi pertumpahan darah. Iya, betul. Untungnya kita menang dan kita bisa bajak orasi kali ini. Kan lagi juga kan apa sih? Kita ke Cimdong kan mau makan mie ayam abun. Iya. Tujuan utama bukan lu, Dre. Mie ayam abun. Wah, kayaknya mie ayam abun enak nih. Udah sekalian podcast sama si Andre gitu. Oh, iya. Bukannya kita podcast sama si Andre nanti sekalian mampir ke mie ayam Enggak, abun. enggak, Gitu, enggak. Bukan tokoh utama. Bukan mie ayam abun. Ya udah gue pulang karena Konghucu agamaku, mie ayam abun makananku. BNG kopi minumanku. Iya, Walaupun nggak ada ya. Walaupun nggak ada. Ada lagi nggak? Apa ya? Tar. ada lagi gak itu gak dekat. Sebenarnya banyak. Enggak, kita malah ngapain? Kita makan emang real begini adanya. Bagus. Jadi Apa mau dari penonton dulu nih? ini penonton ada berapa nih? Banyak ya? Penonton dari mana? Pondok Indah. Ini penontonnya Tukul pada di sini, Bro. Nontonin, Bro. Enggak, gue berharap ketika masuk podcast Bogor jadi banyak yang ketersima. Ngomong pelan-pelan. Tersima. Jadi gue jadi banyak cem-ceman gitu ya itu. Emang belum ada lu cem-ceman? Oh banyak justru. Oh iya, serius nih. Gue nanya, serius Saking nih. banyaknya gue lupa. Gitu. Serius nanya, lu udah punya pacar belum? Udah punya pacar belum? Banyak. Serius. Gue nanya serius. Tergantung lu definisi pacar apa? Ya Iya. pacar yang lu nembak diterima gitu. Oh, Lu jadi nembak nembak Status. Atau pernah pacaran nggak? status berarti kan? Ya, status udah punya pacar belum? Status berarti enggak. Kalau lu bilang status nembak terus diterima segala macam, gua Tapi pernah nggak? gue nembak. Gue yang nembak gitu. Ditolak pernah. sama anak pakai. Enggak pernah pacaran nggak? Pacaran. Selama seumur hidup. Pacaran kalau definisi lu yang tadi enggak. Terus kalau definisi yang lain emang kayak Kalau gimana? definisi yang lain tanpa status banyak gua. HTSA gitu. Berarti dia yang suka playboy ngegantungin. Iya. Yang suka ngegantungin ini dia. Iya, benar. Hati-hati nih, predator nih. Aligator. Sama kayak kita dong. Teman ditinggal. Gitu gak ada kepastian. Udah VC tiap hari tinggal. Nah, soal pacaran lu, kira-kira lu jodoh lu apakah lu tetap mau nyari di Pakin ataukah lu sebatas karena keterbatasan gue ya udah yang di komunitas gue aja gitu, atau cuma ya yang mau nerima gue apa adanya lah gitu. Lu gimana? Yang pasti ya. Yang pasti untuk relationship bukan jadi prioritas utama gua sekarang. Karena gue lebih ke karir kan. Iya, tapi nggak bisa lu pungkiri kan lu Alasan ya? Iya. lu itu memang lu nggak mau kawin lu. Nggak mau punya anak lu emangnya. Kawin mah gampang, kawin aja kan. Sama. Beda sama nikah. Sama Mbak. Sama Mbak kawin. Ya lu misalnya lu mau menikah, lu apakah kriteria lu lah gitu mau yang harus yang Konghucu, apakah
terbatas ya udah yang nerima gue gitu. Yang nerima gue ataukah ya udah yang sekomunitas aja lah, karena emang yang sekomunitas ini yang ngertiin gue gitu. Kriteria lu seperti apa? Tergantung kehendaknya. Nggak gini. Seriusnya gini. Gue apa ya? Gue open mind banget. Jadi gue nggak mengotak. Tadi kata introvert, sekarang open mind. Gimana sih? Oh, gini. Perlu edukasi nih. Perlu edukasi juga. Oh, yeah. Introvert sama open mind itu dua hal yang berbeda. Iya. Mohon maaf. Ya oke. Skip. Oke, lu open minded. Open minded. Gue juga sama open minded. Iya, lu juga sama. Iya benar gue. Ya gitu. Iya, udah. Buat gue ngelihat orang itu bukan dari siapa agamanya, jadi gue nggak mengotak-ngotakan gue mesti sama si ini nih gitu ya. Memang kalau memang tuh udah mulai goyang. Lapar jangan ya. Iya bang, udah ada bakmi abun nih di sini, udah kerasa nih bakmi abun nih gua nih. Udah lapar ya gue mau. Ntar gue kayak mau makan mie ayam double. Double apa yang jumbo? Ya udah kita makan aja. Belum kejawab gimana? Jadi memang kalau dari peraturan kan kita memang harus seagama gitu, apa segala macam. Iya memang kalau dapat yang seagama setan-cean. Tapi kalau buat gua ngelihat orang itu dari bagaimana dia berlaku bajik terlepas dari apapun agamanya. Berarti nggak ada hubungan sama kondisi lu gitu. Misalnya lu harus menetapkan pasangan lu yang bisa menerima lu apa adanya gitu dan bisa mengerti lu gitu. Dan gua nggak menuntut mereka buat mengerti gua siapapun itu, tapi gua juga menuntut diri gua untuk bisa memahami mereka. Iya. Jadi satu sama lain, bukannya satu arah ya. Itu sih. Dan ya namanya hubungan ya pasti perlu ada penerimaan itu kan. Kalau feedback juga ya. Iya, ada feedback satu sama lain. Kan yang paling penting penyesuaian. Ya lu kayak lu pacaran aja kalau nggak ada penyesuaian, lu begitu marah udah langsung cerai, putus. Lu nggak langsung cerai aja. Pacaran udah cerai. Siapa itu? Si Melan. Bukan siapa tadi? Oh iya. Oke, siap. Oke. Sama siapa? Masih kok Andre lanjut orasi. Sama yang tadi siapa sih? Sama Kevin. Oke. Oke, siap. Oke. Thank you ya, gue ini udah ini ya. Thank you. Hati-hati Melan. Tadi sampai mana tadi? Ini ya tadi dia lu enggak ya enggak harus enggak ini enggak itu apa Nggak harus, tapi kalau memangnya dapat yang seagama ya kenapa enggak ya. Gitu. Dan memang itu salah satu bagian dari amalan dari agama kita juga kan untuk meneruskan jalan suci orang tua. Jalan suci orang tua. Selama 3 tahun bisa disebut anak berbakti. Gitu. Ayatnya? Tahu itu tidak tapi tahu. Yang biasanya sih kalau ada masong kayak gitu tuh. Ini jujur gue pengen nanya, menurut lu apakah di budaya tertentu khususnya di budaya Tionghoa nih itu perlu gak sih nikah yang sesama etnis atau yang sesama maksudnya sesama etnis Tionghoa yang sama gitu? Justru gini, kalau misalnya di agama kita itu ada hukumnya. Ada hukumnya di Lici ya, di Lici yang itu nggak boleh satu seh ya? Nggak boleh satu seh dalam artian begini. Satu marga kok nggak tahu satu seh. Dalam artian begini, karena kan dulu itu kalau di Cina itu ya satu seh itu satu daerah. Misalnya seh tan gua tan nih. Gua juga tan gitu. Cewek gua juga tan. Sehnya tan berarti ya. Kalau saudara lu. Nah iya. Nah, gini makanya gue jelasin dulu ya. Sehtan itu biasanya dalam satu wilayah. Misalnya kalau di Indonesia nih, sehtan tuh banyaknya di Bogor. Terus misalnya lu apa sehnya? Lau tuh Cibinong. Rumpin. Tung Cintarum. Nah itu jadi berdasarkan daerah. Iya, Nah, berdasarkan daerah. dikhawatirkan dulunya. Ini kalau gue dapat penjelasan dari dari Jiaosan atau Wunse ya. Penjelasannya seperti itu. Jadi kalau misalnya di daerah itu dikhawatirkan kalau satu sei ini ada hubungan darah. Tapi tidak menutup kemungkinan kayak misalnya kayak gue nih. Gue kan sama cewek gue tan juga nih. Bukan yang Li. Enggak, beda. Enggak. Jadi tan juga. Jadi lu punya cewek? ada lah. Banyak dulu. Enggak, anjir gua masih satu sekarang banyak. Itu korban terakhir sekarang. Bukan korban.
Jadi balik lagi kalau misalnya di agama kita kan ya itu buku gitu. Kalau misalnya kita terlalu kaku sih enggak. Yang penting kita tahu dasarnya apa dan kita telaah dulu, kan kita harus meneliti perkara dari pangkal sampai ujungnya kan. Jadi diteliti dulu, misalnya ya lu satu tapi nggak ada ketemu sebenarnya maksud keluarganya gini, nggak apa-apa gitu. Maksud gue lebih kepada pernikahan beda etnis Nah, iya. di luar dari etnis Tionghoa maksudnya, bukannya karena sehnya berbeda itu aja dianjurkan, apalagi yang berbeda etnis itu nggak apa-apa. Bahkan lu tahu nggak nabi kita, Nabi Wenwang itu, Wenwang atau siapa ya? Wenwang itu orang Arab, bro. Yang itu Tahu ya nggak? gue pernah dengar, Bang. Wenwang itu Nabi dari timur. Nabi dari timur. Timur itu merujuk apa? Dari timur. Dia Timur nabi atau dari barat? Nabi dari timur. Cina kan, Arab kan barat, bro. Arab timur, Asia timur, bro. Tapi dari Cina Timur barat. tengah. Ya kan itu mah rujukannya beda. Kalau dari Cina barat. Terus kalau beda Ya itulah gitu. Ya, Ya pokoknya intinya gitu. Gitu. Nabi kita pun nggak pure hanya dari Cina aja. Wenwang itu ya dari barat. Jadi kayaknya nggak pernah ada yang, kalau itu sih mungkin stereotip orang Cina aja sih kayaknya. Iya. Karena kan kalau orang Cina kan harus yang Cina gitu. Itu kayaknya cuma di budaya kita aja sih kayaknya. Budaya ya, bukannya hukum agama. Kalau hukum agama sih gue kayaknya belum pernah nemu. Terus kalau pernikahan beda agama? Nah itu pernikahan beda agama. Kalau di agama kita sih kayaknya nggak dijelasin seperti itu ya. Iya. Tapi kalau gue mikir lagi sih, kalau emang lu nanya ke beda agama ya gue pasti pengen nyari gue yang seagama. Kalau gue ya. Kalau pernikahan beda agama kita berpatoknya pada hukum setempat aja sih, hukum setempat. Kalau misalnya di kita kan hukumnya kan ya harus menikah dalam prosesi satu agama kan, gitu kan. Tapi dalam prakteknya juga kadang ada sih. Paginya di Litang, ntar itunya di mana gitu. Ada banyak sih seperti itu. Tapi kalau misalnya secara hukum agamanya sih mungkin nanti bisa ditelaah lebih lanjut ya. Nah, yang gua tanya itu persepsi lu pribadi. Kalau persepsi gua, Lu menerima apa enggak ketika perbedaan agama? kalau gua ya dari segi gua dan pasangan gua sebenarnya is okay. Tapi yang harus dipikirin, bro, ini yang jarang dipikirin sama orang-orang, bagaimana anak kita. Iya, kalau gue Anak kita menghadapinya gitu. Misalnya gue Konghucu dapatnya yang lain gitu. Nanti gue bingung, ini anaknya mau ngikutin siapa? Iya. Kalau misalnya ngikutin gua, istri gua nanti kayak terasingkan. Kalau misalnya ngikutin dia, ya sama, gue juga merasa terasingkan. Apalagi di ayat kita kan ada yang itu, yang selama 3 tahun tidak merubah jalan suci orang tua, itu dinamanya anak berbakti. Gue nggak mau anak gue ikut istri gue yang beda agama dan gue anggapnya anak gue nggak berbakti gitu. Pertanyaannya apakah Si Boyan belum. Sama, enggak sama. Gue lebih ke temen gue, maksudnya kan mungkin gue sama istri gue nanti bisa masing-masing. Tapi kalau misalkan amit-amit misalnya gue punya anak satu juga kan, ini otomatis. Lu punya anak kok amit-amit? Nah, maksudnya bisa cuma satu doang. Bisa cuma satu doang. Nggak mungkin kan anak gue juga masing-masing. Maksudnya minggu pagi ke Litang, minggu siangnya ke mana lagi kan? Itu nggak apa-apa, setengah-setengah. Oh, jadi lu lebih baik lu bikin anaknya genap. Adil itu. Enggak juga. Masih penting kalau genap itu emang adil kan, adil enggak selamanya harus sama rata kan. Betul. Ya kan. Ini filosofis kan Iya, ya. adil itu bukan berarti sama rata, Bro. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jadi lu yang nanya. Baru pertama kali ini pakai story lu yang nanya. Enggak apa-apa, itu mungkin nanti itu orasi kali. Terus tadi lu apa tadi, pertanyaan terakhir kayaknya tadi agak Pertanyaan terakhir. Enggak, bukan tadi ada yang mau nanya. Lu mau nanya lagi kan apa tadi? Tadi soal jalan suci. Apakah jalan suci itu hanya berkaitan dengan agama? Nah, balik lagi nih. Ya, balik lagi. Kau buka. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya bukan nggak bisa dijawab ya. Bisa dijawab, cuma dia dua sisi. Iya, dua sisi, benar. Dua sisi, apakah hanya agama? Ya iya, karena kan dijelaskan bahwa watak apa sih yang itu firman Tuhan adalah Ya agama kan bimbingan. bahwa agama itu adalah bimbingan untuk menempuh jalan suci. Itu aja udah dijelaskan. Cuma kalau misalnya dibilang jalan suci soal agama kan enggak juga. Jalan suci kan bisa meneruskan bakti orang tua juga kan bisa. Gitu. Jadi lebih luas. Iya, lebih luas dibilang
jalan suci itu agama, yes betul, tapi hanya agama Enggak juga. seperti itu. Jadi so tahu gua ini. Nanti ada yang komen. ya. Iya, ntar ada yang komen lagi. Nanti ada yang komen itu si Aiso tahu amat. Amat sih. Enggak, gue dapat insight bener. Gue dapat pembelajaran. Gimana coba? Dari pemahaman lu tadi artinya setiap ayat itu kita bisa interpretasi Iya, bener. beda-beda. Iya, Setiap pasti orang. dong. Makanya kita jangan sampai ya Konghucu ini kedepannya berdasarkan ayat gitu, karena nggak bisa gitu. Iya, maksudnya ayat 1 persepsi gua sama persepsi Cai pasti beda dong. Betul. Bukan yang nggak boleh berdasarkan ayat, artinya kita perlu sepakat sih. Iya maksud gua ya yang gua maksud berdasarkan ayat tuh kan kadang ada orang nih ayat ini begini, itu menurut mereka begini ya harus plak begitu. Nggak, contohnya kayak gini aja. Contohnya ada satu ayat yang hati-hatilah saat umur masih muda, tapi Asmara lah. Asmara kan ada yang berarti di Konghucu tuh nggak boleh pacaran dong gitu kan. Ada yang gini, lu pacaran yang boleh kan itu nggak ngelarang Hati-hati, juga. gitu. Maksudnya ada Jadi- beberapa persepsi juga, cuman hati-hati aja lu gitu. Seperti itu sih. Ya, Pacaran sehat ala Konghucu. Ya. Oke, gimana tuh pacaran sehat ala Konghucu? Saya tidak tahu. Aku. Kayak benar dia pacarnya sehat. kayak gua juga. Olahraga. Gua juga dulu sehat pacaran. Gua juga sehat. Emang pacaran, bukannya teman. Itu yang mana dulu nih? Itu mana dulu nih? Udah banyak nih gua. Wah kan. Sejarahnya banyak nih gua. sebenarnya nih. Anda ngikutin saya. Bukan masalah itu kan kalau gua mah kan gue gini Apa? ditolak juga sih. Gue gini ditolak juga sih. Nggak boleh pacaran nih. 3 bulan kemudian pacaran. Sama yang bermobil. Enggak, enggak. Sebenarnya kalau rumus pengen cepet dapat pacar, lu harus sering ditolak. Iya, lu jadi makin banyak percobaan, makin banyak kemungkinan ya. peluang kan? Tapi ada enggak sih? Ayo apa? Ayo ada apa? Ayo apa? Enggak. Jadi ada, Iya. ya gitu maksudnya pakin kita gitu yang sering nembak cewek tapi sampai sekarang belum ada cewek. Dia coba lagi gak? Terus coba lah. Iya coba. Coba Sepertinya terus saya kan? tahu. Saya penasaran jadi siapa ya? Dekat kok dari sini. Iya. Jauh. Ya kan di sini kan banyak juga kan. Iya, ada kan bisa ke Cirebon, ada sono, Depok, bisa ke Bogor. ada Kali aja Cimanggis, orang ada Bogor. Nyebut merek boleh ya? Ya boleh. Kan menyebut mereka nggak satu. Oh, gitu. Banyak. Jadi siapa nih? Siapa nih? Ntar di kolom komen biasanya ada gini, oh si ini nih gitu. Tapi biasanya enggak sih. Biasanya sih suka di warung kopi. Banyak, tapi banyak kan? Tapi banyak. Warung kopi. Ya kan gua sering ngopi. Sarba kan warung kopi juga termasuk. Kicadring juga. Iya. Ini Jadi ngelantur kemana-mana nih. Kemana-mana ini. Selama masih mencoba ya pasti ada peluang kan? Pertanyaan terakhir Rin, lu ada pertanyaan terakhir nggak? Pertanyaan pamungkas. Ya ada deh kayaknya. Oke, dari Tapi gua nih. lu Pesan-pesan. kan lu kan jadi udah psikolog kan ya? Kandidat ya? Oh, kan lu belum Kan gue masih hitungannya kalau dokter tuh koas. koas. Oh, iya. Semester depan gue koas, gue lagi tesis sekarang. Berarti lu belum ngisi-ngisi seminar itu belum pernah? Apa pernah lu ngisi seminar? Udah dia. Kok lu tahu sih? Ih, gua mah apaan lu teh enggak tahu lu teh. Lu seminar apa lu di situ? Apa? Ngebahas tentang apa? Tentang psikologi olahraga sih, psikologi olahraga sama anggar biasanya. Gitu. Katanya enggak ada pertanyaan lu. Ya, Ya ada. Aku kan tadi nanya lu kata gue tadi si Andre pernah seminar apa enggak gitu. Nah ini juga memang kenapa gue pengen ikut podcast tuh, gue sekalian sosialisasi tentang psikologi olahraga kan, peran-perannya seperti apa gitu. Oke. Dan penting banget karena setiap pelatih bilangnya mentalnya nih Kalah mental gitu, kena mental gitu. 80% kalau fisik teknik sama, mental berpengaruh. Ya tapi nggak pernah dipakai. Taunya psikolog cuma sebagai motivator aja yang cuma sekali datang terus udah. Sahabat-sahabatku. Arah mana Anda? Oke. Seminar ya. Ada lagi ya? Lu maksudnya gimana, lu pengen nggak ngisi itu misalnya Pakin mau bikin nih seminar. Seminar psikolog with Andre gitu. Oh Maksudnya iya lu- benar. Nanti Bogor deh bikin dah. Nah, Seminar. Boleh tergantung temanya. Nanti apa. kita iniin HTM berapa? 25.000. Siapa? Terus kita tilep duitnya. biar Dre, maaf Dre. Aduh, ini mah bukan gimana ya. Kamsah ini mah kamsah.
cap 5 jari. Ban kams ya. Gue tiao lah. Makasih ya. Gue sempat kepikiran mau bikin seminar yang berbayar tapi nanti hasilnya disumbangin ke Pakin Bogor. Karena kita membutuhkan. Lu itu mau bikin seminarnya seminar di Pakin apa di luar Pakin? Ya mungkin dipakin lu, ada kepikiran nggak Ya. dipakin? Kalau dipakin lebih kepada bagaimana kita ini sih, gue mau ngajak teman-teman untuk bisa kenal sama dirinya sendiri dulu sih ke dalam, karena kebanyakan akses informasi kan. Oh bisa Akses jadi informasi bingung. di Spen Bogor Andre pengisinya, wis biar berisi kan. Iya. Oh tapi lu pengen ya, ada harapan ya, maksudnya ada kepengen tuh bikin seminar tentang di forum Pakin gitu kan ya? Tapi Boleh dibikin tuh nanti. Oke. Ada lagi DPD dengar itu. DPD tuh. Karena ranahnya DPD. Iya, ranah DPD. siap bayar ya. Iya, lu ngomong ke DPD. Wah. Nanti ya kita Bogor juga bisa sih Bisa. bikin, tapi sepertinya tidak ada yang datang. Apain Bogor? Enggak usah. Ini aja podcast saya nonton cuma kita doang ya, bertiga doang udah. Nggak ada. Pertanyaan terakhir nih dari gua nih, lu udah kan? Udah kayaknya Udah lah, lagi. udah. Kadali nanti kalau dia jawab nanti gua ada Iya. beda lagi ya. Dari gua ada cerita dari Cibinong nggak sih yang bisa lu share ke Pakin se-Indonesia lah gitu, terutama di channel YouTube ini. Karena kan Pakin Story ini kan backgroundnya kan kita untuk mengangkat cerita-cerita di Pakin yang nggak semua Pakin itu tahu gitu. Ada nggak sih cerita-cerita dari lu, cerita seru kayak atau cerita sedih kayak, cerita yang ngeselin kayak atau bahkan lu mau ngomongin orang di sini nih, oh waktu itu ada tuh satu orang tuh waktu gua ke Litang ini ngeliatin gua begitu gitu, mungkin kayak gitu ada gitu, ada nggak? Apa aja bebas lah lu cerita cerita yang nggak bisa inilah maksudnya. yang nggak banyak orang tahu di Pakin Cibinong tuh gimana, atau dari lu sendiri gimana? Nggak ada sih kayaknya ya. Oh berarti lu nggak seru orangnya? Iya, berarti lu orangnya nggak seru ya. Nggak, maksudnya kayak kemarin kan. Oh kemarin itu apa sih si Niko? Iya, Kan dari Cibinong Gunung Sindur cerita katanya bikin acara udah kursinya diambil untuk acara lain, dia bela-belain minjem kursi, ternyata nggak ada yang datang. Bukan nggak ada, sedikit yang datang. katanya percuma gua katanya. Tau gitu nggak minjem kursi. Ada nggak ya, yang pengalaman lu lah? masalahnya sebenarnya banyak, dan gue baru-baru ini doang kan demen gibah, dulu enggak sebenarnya. Bukan masalah, tapi kalau mau Yang ceritain mau gimana masalah nggak apa-apa. silakan. Nah kalau nyeritain masalah ini berkaitan sama kode etik psikologi bro. Ya kan ini kan bukan konteksnya psikologi, kali ini konteksnya YouTube Pakin Bogor gitu. Ya silakan. Gue sebagai orang biasa berarti. Iya, kita tidak menyebut lu sebagai ya, itulah ya. Udah. Gua nggak tahu mau apa. Apa? Ada cerita nggak? Gue mau cerita kalau gue orang ganteng bro. Iya, lu udah ganteng, ntar gue edit lu muka siapa ntar dah. Gampang. Gimana? Apa ya? Apa lu mau cerita Cerita menarik. lu soal lu diputusi ditolak tadi, silakan. Iya. Mungkin ada kisi-kisinya siapa. Jadi gua nanti nge-DM ya. Apa yang paling menarik aja lu? Suka duka. Jadi sebenarnya pertama kali aku suka sama orang asli. Aku aja. Aku. Ini bahasanya aku kamu Jadi ya. aku. Ini ngomongin cinta jadi aku kamu nih. Ya, ini sebenarnya aku lebih biasa ngomong aku kamu sih biasanya. Karena kita mulutnya begini aja dia jadi gua lu. Ya udah kita ubah ya aku kamu. Iya. Jadi geli gua. Jangan kan nyaman. Kalau nyaman bahaya itu. Udah, orang mau cerita juga lu mah. Gue sampai mikir mau cerita apa ya. Tapi memang yang paling menarik adalah gue pernah di satu momen gue suka sama perempuan dan gue nggak pernah berani ngomong, dan gue ngomongnya ketika gue sudah lulus Anak Pakin. Bukan anak Pakin. Oh, bukan. Terus Bukan gimana anak itu? Hah? Terus gimana? Nah ini PR juga sih, ini takut ini pengalaman pribadi aja ya. Jadi pertama kali gue demen sama seorang itu orang yang pakai hijab sebenarnya. Oh. Jadi gue melihat orang-orang yang pakai hijab ya, terlepas sekarang agak disalahgunakan ya hijab itu ya. Ada konsep
jilbab segala macam nih. Apa itu Jil? Saya nggak tahu. Saya nggak Apa tahu. ya? Apa ya jilbab? Saya nggak paham itu. Ya kita tampilkan. Ini linknya. Gimana? Ya itu cut lah ya jilbab ya. Tapi Iya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Berarti nama Andre jelek dikit. Wah, ternyata si Andre yang gua kira baik ternyata atau jilbab gitu. Tidak salah gue menolak dia. masalahnya gue tahu bukan buat pribadi, gue buat riset. Iya. Oh, riset. Oh, riset. Jadi Kedok. mungkin abis ini gue juga riset. Ya, gua juga nanti riset apa sih? Apa yang sih itu? Kan bukan rahasia umum lagi. Iya benar. Terus gimana? Terus ya gue waktu itu gue melihat bahwa teman-teman yang pakai hijab ini itu menarik aja gitu, anggun ya. Ada kan di sini anggun. Iya sih, bukan. Adanya Anggi. Iya. Ada apa lu gue nyebut Anggi gitu? Ada masalah apa? Ada masalah apa? Ya mau diungkap nih. Apa sih gua nggak tahu deh. Gua nggak tahu deh saya apa. Oke, Gua lanjut dulu. Gimana? Anggun tadi anggun. Anggun ya gitu. Jadi sampai sekarang gue menganggap bahwa gue Konghucu, tapi gue salah satu pengagum ajaran Islam sebenarnya. Gitu. Dan gue melihat bahwa salah satu ajaran yang paling dekat dengan Konghucu dan yang paling berdekatan gitu ya, itu Islam. Ya, yang lain juga ya emang ada gini bro. kesamaannya. Kenapa Konghucu sama Islam itu bisa dibilang dekat? Karena kan di Islam sendiri ada pepatah belajarlah sampai ke negeri Cina. Nah Cina itu merujuk ke siapa ya? Itu ke Nabi Konghucu sebenarnya. Gitu. Nah, itu Oke, paling lanjut. Ini mah for your information. Iya. FYI. Terus FYI. lu mengagumi Islam gitu kan, nah, ajarannya. Sampai sekarang gitu. Dan gue belajar bahwa sebenarnya ketika kita benar-benar bisa memahami ini terus Dia biasanya suka ada gangguan-gangguan ada nih. gangguan astral. terus intinya ketika kita coba untuk bisa mengagumi ajaran itu karena mirip-mirip ya. Yang lain juga mirip sebenarnya, tapi entah kenapa begitu gue coba membandingkan, bukan untuk mencari perbedaannya ya, tapi untuk mencari persamaannya, titik temunya itu semakin gue merasa bahwa ini semakin dekat loh hubungannya antara Islam dan Konghucu gitu. Bahkan ada kongresnya kan di kita setiap beberapa tahun sekali. Dialog. Iya. Dialog Konghucu Islam. Di salah satu, bahkan di salah satu ayat juga kita kan setiap 500 tahun sekali akan diturunkan orang yang akan menertibkan dunia. Iya, betul. Itu ya kan? tahu gua paling belakang. Tahu Iya, paling belakang gitu. Oh, berarti sudah selesai dong. Nabi Kungce Belum sampai selesai juga. Cuma buka yang belakangnya doang, jangan. Penasaran apa sih ayat paling akhir gitu. Oke, gimana tadi Nabi Konghucu? lengkap ya langsung ya. Nabi Kungce 551 ke Masehi. Yesus. Nabi Isa. Terus Muhammad 407 sekian lah pokoknya. Sekitar ya 500-600an nih, tapi kurang lebih kan 500. Dan itu juga menggambarkan bahwa ada link nih sebenarnya. Nah, kalau boleh sedikit yang aku coba ini di salah satu ayat di teman sahabat kita yang muslim gitu ya, bahwa yang disebutin kan ada tuh nabi-nabinya yang 25 rasul kan. Kita juga sama. Tapi ada 125.000 nabi yang diutus sama Allah tapi nggak disebutin. Jadi ada hipotesis di peneliti Malaysia menganggap bahwa salah satu nabi di Islam juga itu salah satunya Nabi Kungce. Ya karena kan di kita juga Adam Hawa juga ada sebenarnya. Namanya cuma ya mungkin gini, mungkin ya diturunin di seluruh dunia, cuma karena budayanya berbeda, itu sebutannya masing-masing berbeda dan punya cerita masing-masing. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya sama aja sih. Jadi setiap kaum ada nabinya masing-masing. Dan dikatakan juga kalau misalnya Tuhan pengen buat kita sama kan, ditiup pun dia di satu zat yang sama. Tapi kan kita dibuat berbeda untuk saling mengenal. Iya. Betul. Ini kalau minjam pemahamannya teman-teman ya, saudara kita itu juga
di ayat kita juga bahkan ada kan di 4 penjuru lautan Iya, semua betul. bersaudara. Betul. Gitu. Jadi harusnya semakin kita beragama, semakin kita mengimani ajaran agama kita masing-masing, semakin kita damai sebenarnya. Iya. Dan mengutamakan nilai-nilai universal itu apa? Kasih. Bahasa universal. Cinta kasih. Terus balik lagi ke cewek yang tadi itu gimana tuh? Iya, jadi itu pertama kali gue cem-ceman itu SMP ya. Namanya Dea itu, gue sebut nama ya. Lagi kayaknya dia lagi nggak nonton kali. Iya. Katanya teman gua. Iya. Oh jadi mungkin intinya karena lu suka sama dia jadi lu terbuka pandangan lu gitu. Iya, salah satunya itu karena gue tertarik dan gue coba mempelajari dan gue suka perbandingan agama sih sebenarnya. Dan gue sempet nonton beberapa ahli perbandingan agama. Itu salah satunya Zakir Naik. Yang gue suka sih, suka nonton. Tahu ya Zakir Naik ya? Dia bisa hafal semua ayat yang memang terlepas dari itu ya banyak pro kontranya sih Iya, ya. Ada kontroversinya lah. Ada kontroversinya tapi aku nggak mau masuk ke situ. Nah, aku lagi kan. Gak apa-apa sih, senyaman lu aja. Iya. Senyaman kamu aja. Iya, Ya oke. kamu. Ya kamu. Oke. Kamu, aku. Terus gimana? Iya. Ya itu sih aku intinya pengagum sih. Bahkan kalau dibilang Islam itu teroris, aku bahkan jadi orang yang terdepan untuk menentang itu. Yang bikin merusak itu kan hanya Iya. oknum aja kan, iya. Hanya oknum. orangnya kan, orangnya. Ini PR juga kita untuk bisa meningkatkan budaya literasi, belajar tentang di buku-buku ayatnya langsung supaya ketika mendengar ceramah itu nggak mudah ini kan, nggak mudah terdoktrin apa segala macam gitu. Nggak ditelan mentah-mentah Ah, gitu maksudnya. Ini di agama kita pun begitu, bukan dalam konteks agama tertentu ya. Ini kita ngomongin Iya. agama kita aja dah. Betul. Konghucu itu supaya meningkatkan daya kritisi kan. Karena kita gampang kecuci otak kalau enggak. Iya. Itu intinya ya. Jangan suka memandang sebelah mata. Ketika diketahui satu sudut, ketahuilah 4 sudut yang lain. Pangkal sampai ujungnya. Meneliti hakikat ya perkara. Cakep. Iya, Itu dah. penutupan. Oke. Penutupan Yang tergokil. sangat bagus di acara. Nggak ada Orasi. damage ya. Mungkin sekian ya dari obrolan kita kali ini untuk Coach Andre. Terima kasih banyak nih udah mau dibajak nih orasi ya sama kita ya. Mungkin nanti ketemu lagi di orasi minggu depan. Nyokor sih, kok di channel YouTube. Oh iya. Bogor. Kok gue jadi ngomong orasi? Emang lu mau pindah ke orasi? Karena gue udah dikontrak kali ya. Ketemu lagi di Pakai Story minggu depan. Iya, thank you banget juga. Kita bakal membahas lagi cerita-cerita dari Pakin, dari setiap Pakin yang tidak semua orang ketahui. Ya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman dan tidak membuang-buang waktu ya. Betul, Bisa betul, ada betul, hal yang betul, diambil, betul. yang nggak baik diambil juga aja. Ya. Oke, sekian dari kita. Terimalah kembali salam penerjemahan kita. Hanya kebajikan Tian berkenan. Wait, tung Tian. Sendiri. Sancai.